Nah, oke. Jadi tadi kita ternyata baru sampai sini aorta ya. Jadi tadi ada pembuluh darah keluar dari bilik kiri, namanya aorta. Dia adalah pembuluh darah terbesar, ya. Dia arteri terbesar. Kemudian dari aorta itu teman-teman bercabang jadi pembuluh darah yang lebih kecil, yang kita sebut dengan istilah pembuluh darah arteri. Nah, arteri ini penamaannya sesuai dengan organ yang akan dia tuju. Dari jantung dia pengen kemana gitu. Kalau dia ke ginjal, maka disebut arteri renalis. Karena nama latin dari ginjal renal. Kalau dia pengen ke perut, perut itu abdomen, maka disebutlah dia arteri abdominalis. Jadi arteri ini jenisnya macam-macam. Ya, penamaannya sesuai dengan organ yang akan dia tuju seperti itu. Bayangin ketika udah sampai di organ tadi, misalnya arteri renalis gitu. Sampai di dalam ginjal itu nanti arteri bercabang-cabang menjadi pembuluh darah lebih kecil ukurannya, disebut dengan istilah arteriola. Maka arteriola ini adalah jenis arteri paling kecil ukurannya. Ya. Ketika bercabang-cabang membentuk arteriola, setelah itu teman-teman, arteriola ini bercabang-cabang lagi membentuk pembuluh darah yang lebih kecil ukurannya dan paling halus. Dia jadi paling halus, kenapa? Karena dia harus masuk di antara atau di sela-sela dari sel, di antara jaringan. Gitu. Nah, inilah jenis pembuluh darah kedua namanya kapiler. Kalau tiga yang tadi kita sebut, aorta, arteri, arteriol, ini kita sebut dengan istilah kelompok pembuluh darah arteri. Semuanya membawa darah meninggalkan jantung. Gitu. Adapun jenis pembuluh darah kedua yang kita sebut dengan istilah kapiler, ya, apa fungsi dia? Bukan membawa darah meninggalkan jantung, bukan menuju jantung, tapi apa gitu? Ini kita lihat dari kapiler, teman-teman, senyawa yang diangkut oleh darah diantaranya glukosa dan oksigen, ya, keluar dari pembuluh darah, bergerak ke seluruh sel-sel tubuh, ya, dipakai untuk metabolisme baik sintesis atau katabolisme. Setelah itu apa? Keluar darinya sampah atau sisa metabolisme, misalnya apa? CO2, urea, dan yang lain gitu. Apa yang terjadi? CO2 dan urea ini balik ke pembuluh darah kapiler. Artinya apa? Kapiler adalah tempat pertukaran zat antara darah dengan sel-sel atau jaringan. Itu fungsi dia, ya, kapiler. Jadi bisa bisa dilengkapi di catatannya nanti. Kemana catatan tadi itu? Oh, ini dia ya. Jadi kalau dilengkapi, apa fungsi kapiler? Bukan membawa darah meninggalkan atau menuju jantung, tapi sebagai tempat pertukaran zat. Pertukaran zat. Nah, diingat-ingat kata kuncinya, pertukaran zat. Oke. Nah, sekarang kita lengkapin konsep yang tadi. Maka bayangin dari kapiler, kalau udah selesai konsep kapiler, pengen balik ke jantung, maka muncul pembuluh darah vena, pembuluh darah balik nama ininya, panggilan bahasa Indonesianya. Maka ketemu dengan pembuluh darah vena terkecil. Kalau arteri terkecil namanya arteriola, pembuluh darah vena terkecil disebut dengan istilah apa? Dan ingat, Arteriola. apa? Veniola. Ini mirip arteriola ya. Venula, ya. Venula itu pembuluh darah vena terkecil. Identik dengan warna biru. Kenapa? Miskin oksigen, kaya CO2. Nah, gitu. Dari venula balik ke jantung, masing-masing venula mengerucut membentuk pembuluh darah temennya arteri, sebelah kanan itu arteri, maka ini vena. Misalnya tadi arteri renalis, maka ini vena renalis. Gitu. Dari vena, teman-teman, dari seluruh vena yang ada di tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki ini, pengen masuk ke jantung. Jantung yang mana? Jelas ke serambi. Dan di sini poinnya serambi kanan. Pertanyaan di soal, apa nama pembuluh darah yang membawa darah persis masuk ke serambi kanan? Atrium dexter. Dia adalah jenis pembuluh darah vena terbesar, lawannya aorta. Kalau aorta adalah pembuluh arteri terbesar, vena terbesar disebut vena, ada yang ingat? Vena superior, vena inferior. Apa itu? Lupa?
Ini Robert. Apa ya Kak? Lupa. Lupa beneran ya artinya ya. Dari sini. Istilahnya vena cava ya. Disebut dengan istilah vena cava. Maka ada istilah vena cava superior, ada vena cava inferior. Nah, ketemu nih pembuluh darah yang muter-muter ya, di jantung kita. Nah, peredaran darah pada manusia itu disebut dengan istilah peredaran darah ganda. Ya, peredaran darah ganda. Kenapa ganda? Karena dia melewati jantung 2 kali. Nah, ini baru 1 kali nih kita cerita. Dari bilik kiri keluar ke seluruh tubuh, baru balik lagi ke serambi kanan nih. Nah, peredaran darah ini disebut peredaran darah besar karena dia membawa darah ke seluruh tubuh. Ada istilahnya peredaran darah kecil. Ada yang tahu peredaran darah kecil? Nah, dia disebut kecil karena dia memompa darah hanya ke organ buat ngambil oksigen. Ya, iya, wah. Saya nggak bisa bahasa hati ya, saya nggak dengar kalau kalian mau ngomongnya pakai apa? Pulmonal. Ah, ya betul. Bahasa Indonesia apa pulmo? Ya paru-paru. Ya, Peredaran darah kecil. peredaran kecil betul. Jadi bayangin teman-teman, dari paru-paru darah yang kayak oksigen ya itu balik ke jantung. Nah, coba siapa ya? Coba Fadila. Fadila ini pembuluh darah apa ini Fadila? Dari pulmo ke atrium sinister ini arteri apa vena? Konsepnya tadi Masuk arteri vena apa ya. vena? Kenapa bisa vena? Karena kamu benar alasannya apa? Masuk. Betul, mantap. Karena masuk ke jantung ya. Maka karena dia menuju jantung, masuk ke jantung disebut vena. Karena asalnya dari paru-paru, maka detail namanya vena. Vena Pulmonari. pulmonalis. Oke. Mau nih pembuluh darah penting satu. Namanya vena pulmonalis. Ya. Nah sekarang, Noren ya. Noren ada pembuluh darah dari ventricle dexter. Ini saya tarik garis. Dari dexter ini. Dia menuju ke paru-paru. Ini pembuluh darah apa, Noren? Arteri apa vena? Dari jantung ke paru-paru, arteri apa vena? Jantung ke paru-paru berarti. Ya, apa? Keluar dari jantung disebut pembuluh darah apa tadi? Ah, mantap. Dia disebut arteri karena dia keluar meninggalkan jantung. Karena menuju paru-paru disebut dia arteri. Arteri Pulmonalis. arteri pulmonalis. Betul. Ya, teman-teman perhatikan gambarnya. Semua yang ada di sebelah kiri, pembuluh darah yang ada di sebelah kiri, ya, sebelah kirinya teman-teman tuh balik dengan gambarnya. Yang sebelah kiri warna merah tuh. Warna merah, vena pulmonalis, aorta, arteri, arteriola. Saya kasih warna merah kenapa? Karena dia kaya oksigen. Kok bisa kaya oksigen? Nah, perlu ambil oksigen dari paru-paru. Ini kayak oksigen semua nih. Ya. Nah, nanti oksigen itu diangkut oleh mereka ke seluruh tubuh. Oksigen dipakai di sana, maka nanti setelah keluar dari seluruh tubuh, miskin oksigen posisinya sekarang. Darahnya jadi biru. Nah, gitu. Miskin oksigen. Maka kalau ditanya, sekarang, siapa yang ditanya? Fatia artinya. Dari 4 bagian jantung Fatia, yang paling berat kerjanya yang mana? Serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, apa bilik kiri? Pertanyaan di UMB yang paling berat kerjanya adalah yang memompa darah kemana? Ke
kan tugasnya mau memompa darah. Memompa darah kemana yang paling berat kerjanya? Kan tujuannya memompa darah cuman berapa nih? Kalau kamu lihat. Kiri. Iya, kiri yang mana? Nah, serambi apa bilik? Betul kiri. Serambi. Nah, serambi yang kiri apa yang atas itu tadi? Serambi kiri. Ah, serambi itu yang atas ini serambi, yang bawah ini bilik. Jadi bayangin serambi kiri yang atas ini fungsinya apa sih? Menerima darah dari paru-paru, terus memompanya ke bilik kiri di bawahnya. Jadi tugasnya ringan banget. Dia hanya memompa darah ke sana, ke bawah aja gitu. Serambi kiri ya. Kalau bilik kiri, kenapa? Ini bilik kiri fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini seluruh tubuh selain paru-paru. Maka kesimpulannya yang paling berat kerjanya, yang paling tebal dindingnya adalah bilik kiri. Bilik kiri. Oke. Entah di mana soalnya tuh. Ini sebenarnya udah banyak banget soal yang bisa dijawab nih. Oh ini 4 nih. Ada yang ingat nggak? Bagian jantung yang paling berat kerjanya sehingga memiliki dinding paling tebal dari 4 pilihan. Bilik kiri apa bahasa latinnya tadi? Ada yang ingat? Ventricle sinister. Oke, ventricle sinister. Sini diingat kiri sini ya. Kontraksi ventricle dexter, bilik kiri, bilik kanan ya. Bilik kanan memompa darah tadi kemana? Ke Paru-paru. Pembuluh darah yang membawa darah ke paru-paru tadi apa? arteri pulmonalis. Oke, arteri pulmonalis. Oke, bisa lah kalian nih. Ya tinggal ngomongin ininya sih teman-teman kayaknya. Tinggal ngomongin penyakitnya ya. Kalian bisa ini anunya. Konsep dasarnya sudah. Nah, sekarang kita ngomongin penyakit. Ada istilah pengerasan atau penyumbatan pada pembuluh darah akibat adanya timbunan lemak. Maka nanti menyebabkan ada beberapa penyakit penting ya yang bisa terjadi di sini. Coba kita bahas ringkas. Jadi ada istilah pengerasan pembuluh darah. Kok bisa mengeras pembuluh darah? Ya, penyebabnya ada 2. Atau disebut dengan istilah sklerosis. Jadi pengerasan pembuluh darah itu diistilahkan dengan sklerosis. Nah, sklerosis masalahnya ada 2 jenisnya. Tergantung penyebabnya. Ada istilah arteriosklerosis. Ada istilah aterosklerosis. Ya, ada semua kata sklerosis belakangnya. Ya, yang membedakan, teman-teman perhatikan, ini yang atas ada huruf R di bagian awalnya, R. Gitu. R. Cara ngafalinnya, kalau arteriosklerosis penyebabnya adalah timbunan zat yang ada huruf R-nya juga. Apa itu? Kapur. Jadi cara saya ngapalin ya. Adapun yang satu, artinya yang aterosklerosis yang di bagian awalnya nggak ada huruf L, ini karena timbunan
konsepnya adalah kelompoknya lipid, lemak, diantaranya kolesterol juga. Nah, jadi satu penyebabnya zat kapur, satu penyebabnya lemak. Maka kan yang ditanyakan di soal pengerasan pembuluh darah akibat adanya timbunan lemak, nah, cari yang gak ada huruf L-nya. Ya. Aterosklerosis. Aterosklerosis. Intinya teman-teman kuasai juga. Nanti kalau di soal nanyain, kalau pengerasan pembuluh darah itu terjadi pada pembuluh darah, ada namanya pembuluh darah arteri koronaria, ya. Jadi tergantung jenis pembuluh darahnya. Ada pembuluh darah namanya arteri koronaria. Dan ada pembuluh darah arteri, ini enggak ada detail ininya, yang menuju ke otak. Kalau arteri koronaria ini yang menuju ke jantung, ya. Maka kalau dia menuju ke jantung, terjadi penyumbatan, teman-teman, sehingga sel-sel jantung nggak mendapatkan nutrisi dan oksigen. Efeknya apa? Bisa menyebabkan penyakit jantung, dan arahnya adalah gagal jantung. Mas, Ya, izin ke kamar mandi ya. ya, gagal jantung. Kalau menuju ke otak, ada yang tahu penyakitnya? Jadi otak nggak mendapatkan nutrisi, efeknya apa? Sel-sel otaknya mati. Nanti efeknya terjadi penyakit yang bagian tubuhnya nggak bisa gerak itu. Lumpuh. Ada bagian tubuhnya nggak bisa dia gerakin. Karena kematian sel-sel otak muncul penyakit namanya, ada orang apa bagian dia nggak bisa gerakin tangan dan kakinya. Penyakit apa istilahnya? Lumpuh. Iya, stroke maksud saya, ya. Stroke. Ya, lupa sih istilahnya. Tapi kalau keluar di pilihan kan bisa dijawab, ya, insya Allah. Nah, itu semuanya penyebabnya antara kelompok aterosklerosis atau arteriosklerosis. Nah, itu yang kemarin, ya, konsep yang kita dengar keluar di gelombang pertama. Kalian nggak ikut gelombang pertama kemarin, ya? Iya sama Dila? Belum. Belum, ya? Oke. Ada saudara nggak sih di WMI, apa kok kalian interestnya jauh banget ke Jogja? Ada Nggak saudara? ada. Nggak ada. Kirain. Coba saya sharing dulu soal yang dekat, ya. Nomor 7, ada yang kalian kenal nih, nama-nama penyakit. Di antara penyakit ini keluar kemarin di gelombang pertama juga, di antaranya. Berikut adalah nama penyakit atau gangguan dari 5 pilihan yang termasuk penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Jadi ada yang tidak berkaitan dengan peredaran darah dari 5 pilihan. Ya, yang mana? Varises.
Oke, Parises, oke, bisa. 1 dapat 1. 1 dengan 2 apa 1 dengan 3? 2. 2. 1, 2 ya. Ya. Ini nomor 2 ini emfisema istilahnya. Jadi tadi kita udah bahas istilah yang nomor 3 ini. Sklerosis tadi ada istilah atero sama arterio. Yang tadi pengerasan pembuluh darah karena lemak sama kapur itu. Ya, maka itu berkaitan dengan pembuluh darah dong. Nomor 3 ini. Jadi jawabannya 1-3 malah. Ya. Yang nomor 2, istilah emfisema ini berkaitan dengan alveolus. Jadi kelainan fungsi atau kelainan struktur dari alveolus ini menyebabkan penyakit namanya emfisema. Alveolus itu bagian dari sistem pencernaan apa sistem ekskresi alveolus? Tia apa Dila? Noren? Alveolus ini alat pencernaan apa alat ekskresi? Apa alat Ekskresi. reproduksi? Hah? Alveolus. Alat pencernaan apa alat reproduksi? Hah? Reproduksi. Alveolus dipakai reproduksi ya? Serius? Apa sih, Kak? Kenapa? Respirasi. Iyalah, respirasi. Alveolus kan alat pertukaran gas. Nah, oke, nggak ada kaitannya dengan peredaran darah ya. Skoliosis kemarin keluar di gelombang pertama. Ada yang tahu skoliosis? Itu yang tulang. Ah, betul. Tulang itu. Hafalin bedanya bungkuk ke depan, ke belakang, sama ke samping. Skoliosis ini bengkok kemana? Huruf S samping. Ah, samping. Oke. Ingat-ingat ya. Ini langganan nih soalnya. Tapi kan mudah banget. Tapi ada juga temen yang nggak bisa jawab. Samping. Cara jawabnya, cara hafalnya gini. Saya ajarin. Jadi ada teman yang dikasih kemudahan dalam menghafal. Ada juga yang agak berat untuk menghafal, Mas. Maka kita cari cara gitu. Gimana cara menghafal biar agak-agak lengket. Setidaknya setelah ujian baru lupa ya. Jadi penyakit yang berkaitan dengan skoliosis ini berkaitan dengan kelainan tulang belakang. Tulang belakang itu bahasa latinnya vertebra. Maka hewan vertebrat, hewan yang punya vertebra, ini terbagi jadi 3. LKS. Itu LKS, lembar kerja siswa, bukan. Lordosis. Kifosis. Ya, betul, kifosis. Skoliosis, betul. Apa bedanya? Kalau lordosis, bengkok kemana? Lord. Samping. Lord itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya apa? Lord artinya, bukain kamus ya. Lord artinya raja atau Tuhan. Boleh dua-duanya. Berarti Boleh raja, boleh Tuhan. Apa ciri raja dan Tuhan? Ciri raja dan Tuhan tinggi. itu apa? Tinggi. Maksudnya derajatnya. Raja itu tinggi ya. Ya, derajatnya. Lord, raja dan Tuhan itu punya sifat sombong. Mereka itu sombong. Sombong dalam artian mereka punya kekuasaan itu. Maka ciri sombong itu membusungkan dada. Maka lordosis itu cirinya bengkok ke arah depan. Ya. Kalau yang kifosis, cara menghafalkannya ki. Ki itu apa? Ki itu ya aki-aki. Aki-aki itu maksudnya mbah-mbah ya. Maka mbah-mbah cirinya bungkuk ke arah belakang. Nah, adapun yang S, cara menghafalkannya huruf S pertamanya, maka dia bengkok ke arah S juga. S samping. Hafalin ya.
Jangan kita diketawain kalau kalian salah bagian ini. Karena dari SD kayaknya udah ada soal-soal kayak gini ya. Nah. Kemudian, misalnya sampai jam 3, teman-teman sabar dikit ya. Sampai jam 3, nanti kan kalian harus lanjut setengah 4 apa jam berapa lagi kelas kalian? Biasanya? Jam 4. Jam 4 ya. Kayaknya tadi Noren mau tidur siang tuh, saya ganggu. Coba ini nggak usah paling. Oke, saya bahas yang di antara yang pokok adalah konsep golongan darah, teman-teman. Kuasai juga. Ada pertanyaan gini. Ada pertanyaan di sini. Kita menjawab. Oh ini nomor 33. Ada seorang teman, dia punya golongan darah A. Ya. Terus kenapa dia mendonorkan darahnya kepada teman yang lain, yang mana golongan darahnya jenisnya sama-sama A. Jadi si temannya itu A juga dong, karena dia bilang sama. Namun setelah proses transfusi selesai, darah temannya tadi menggumpal. Aneh. Padahal dia udah yakin nih sama nih. Artinya terjadi ketidakcocokan. Terjadi namanya inkompatibilitas ya. Tidak cocok. Hal ini terjadi, penyebabnya kira-kira apa dari 5 pilihan? Pemeriksaan golongan darah dilakukan dengan tidak teliti. Artinya yang bermasalah adalah analisnya. Yang B, golongan darah di antara keduanya sebenarnya berbeda, tapi kesalahan terjadi pada pemeriksaannya. Ya, jadi A dan B ini nyalain orang pokoknya yang pemeriksanya. Yang C, darah yang ditransfusi itu terkontaminasi dengan bakteri. Kemudian yang delta, koagulasi yang bisa terjadi pada golongan darah yang sama dikarenakan adanya perbedaan resus. Yang terakhir, darah menggumpal dikarenakan darah yang satu dengan lain tidak cocok dikarenakan perbedaan agglutinogen. Kira-kira yang paling yang ini terakhir adalah tentang golongan darah ya. D. Oke, betul. Apa itu? Ada yang tahu resus itu apa? Tentang plus dan minus ya. Jadi pertanyaannya tentang golongan darah sistem resus plus minus gitu. Nah, jadi ketika orang melakukan transfusi darah 10 menit lagi, jadi habis ini kalau mati ya udah teman-teman ya, kita rampung. Nah, ini coba kita tutup dengan konsep pembagian sistem golongan darah. Jadi sistem golongan darah itu terbagi banyak sebenarnya, tapi yang paling pokok ketika orang melakukan transfusi darah ada dua yang perlu diperhatikan, yakni sistem golongan darah ABO. Yang kedua adalah sistem resus namanya yang tadi di soal. Jadi sistem golongan darah ABO maupun resus ini ngomongin tentang sel darah merah ya. Saya bikin kotak dulu. Nah, ini jadi pada golongan darah sistem ABO, teman-teman, golongan darah itu ada 4 macam. Ada golongan darah A, AB, B, dan O. Ya, tidak ada jenis yang kelima gitu. Cuman 4. Jadi tadi ada A, B,
AB sama O. Bedanya apa? Ini kan ngomongin sel darah merahnya ya. Bukan sel darah putih, bukan sel trombosit, bukan jenis sel yang lain. Bukan sel kulit, sel mata, tapi tentang sel darah merah. Konsep golongan darah AB itu. Kenapa? Jadi ada orang bergolongan darah A. Artinya apa? Di permukaan sel darah merahnya itu terdapat penanda jadi dibahas di konsep sel. Di membran sel itu ada istilahnya glikoprotein dan glikolipid di membran sel itu membentuk namanya antigen gitu. Pada orang bergolongan darah A artinya apa? Terdapat istilahnya antigen yang kita sebut dengan istilah antigen A. Nah, gitu. Ada penanda kalau dia A gitu. Orang bergolongan darah B antigennya jenisnya beda. Misalnya kita buletin ujungnya, beda pokoknya dia. Kita sebut dengan istilah antigen B. Gitu ya. Orang bergolongan darah AB, kenapa? Dia punya penanda antigen A sekaligus antigen B di permukaan sel darah merahnya. Dua-duanya ada. Orang bergolongan darah O, dari kata O maksudnya 0. Artinya apa? Di permukaan sel darah merahnya tidak ada penanda A, tidak ada antigen A maupun antigen B. Apa gunanya antigen A dan antigen B? Itu sebagai penanda di tubuh kita. Maka ketika ada, jadi tubuh kita punya penanda, makhluk hidup lain punya penanda gitu. Ketika ada virus masuk ke tubuh kita, ada bakteri masuk ke tubuh kita bisa mengenali mereka dengan adanya penanda di permukaan virusnya atau selnya tadi. Ada antigen di mereka gitu. Ya. Maka ketika ada antigen yang asing, kita akan menghasilkan lawannya. Apa lawannya antigen? Lawannya antigen disilakan lawannya penyakit antigen yang tadi imunoglobulin. Lawannya antigen adalah 6 menit terakhir, teman-teman. Antibody. Jadi orang bergolongan darah A punya antigen A. Dia akan menghasilkan antibody. Antibody apa? Boleh nggak dia menghasilkan antibody A? Ya nggak boleh. Kenapa? Antibody A akan menyerang antigen A gitu. Maka dia boleh menghasilkan antigen yang antibody jenis yang lain, yang satu namanya antibody beta. Ya, maka orang bergolongan darah A punya antigen A dan bisa menghasilkan antibody beta yang menyerang antigen B. Kebalikan orang bergolongan darah B punya antigen B tidak boleh menghasilkan antibody beta, tapi menghasilkan antibody yang satu, yaitu antibody alfa. Antibody alfa akan menyerang antigen A gitu. Ya. Orang bergolongan darah AB gimana? Punya dua-duanya, punya antigen A, punya antigen B. Boleh nggak menghasilkan antibody alfa? Nggak boleh. Boleh nggak ngasilin antibody beta? Nggak boleh. Maka dia nggak menghasilkan antibody alfa maupun antibody beta gitu. Nggak boleh. Nanti nyerang dirinya sendiri. Ini bisa. Gitu ya. Malah. Nggak bisa dipahami. Dia ngasilin antibody. Orang bergolongan darah O boleh nggak ngasilin antibody alfa? Boleh. Nggak ada masalah. Boleh nggak ngasilin antibody beta? Ya boleh. Nggak bakal nyerang dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, maka efeknya apa teman? Maka muncullah konsep transfusi darah. Pertanyaan di soal, boleh nggak orang bergolongan darah B mentransfusikan darahnya ke orang bergolongan darah O? B ke O boleh nggak? Nggak boleh. Alasannya apa? Karena jadi dari jadi yang dilihat Antibodinya beda. Iya, betul ada perbedaannya. Jadi untuk resipien, teman-teman, yang dilihat adalah jenis antibodinya. Jadi resipien artinya penerima ya. Orang yang menerima darah, maka dialah yang akan menghasilkan perlawanan. Dia harus bertahan gitu. Nah, untuk bertahan dialah yang menghasilkan antibodi. Gitu. Jadi orang yang menerima darah, istilahnya resipien, yang dilihat itu adalah jenis
antibodi yang bisa dihasilkan. Gitu. Maka kenapa orang bergolongan darah O tidak boleh menerima dari B? Karena O bisa menghasilkan antibodi beta ya yang menyerang antigen B dari orang bergolongan darah B gitu. Makanya nggak boleh. Jadi kalau resepien yang dilihat adalah antibodinya, kebalikan kalau donor yang dilihat adalah jenis antigennya. Gitu ya. Nah, itu ambil contoh gini. Kenapa O bisa ke B dan bisa ke seluruh tubuh? Ke seluruh yang lain gitu. Kenapa bisa golongan darah O jadi donor universal istilahnya? O itu. O ini kenapa? Dia bisa masuk ke B, bisa masuk ke A, bisa masuk ke AB. Kenapa bisa? Karena permukaan sel darah merah polos gitu. Dia nggak mungkin diserang gitu. Jadi dia sebagai donor yang dilihat apanya? Antigennya. Dia nggak punya antigen di permukaannya, gitu kan? Sehingga dia nggak mungkin diserang. Nah, gitu caranya. Sementara kalau resepien yang dilihat antibodinya, gitu. Itulah kenapa golongan darah AB bisa menerima darah dari semuanya, gitu kan? Kenapa bisa? AB nggak ngasilin antibodi, gitu. Jadi karena AB nggak ngasilin antibodi, dia menerima semua darah yang datang dia. Dia senang malah. Gitu. Ya, jadi itu konsepnya kalau golongan darah apa namanya? Kalau resepien yang dilihat adalah jenis antibodinya, perlawanannya. Kalau kalau donor yang dilihat antigen. Oke, 1 menit terakhir teman-teman. Maaf, 1 menit terakhir kita pakai bahas yang sistem resus ya. Kalau sistem golongan darah ABO, jenis golongan darahnya ada 4. Kalau sistem resus cuma 2. Ya, resus cuma 2 nih golongan darahnya. Ada resus positif, ada resus negatif, gitu aja dia. Sederhana banget. Cukup gak ya? 1 menit pasti teman-teman. Ada resus positif, ada resus negatif ya. Resus positif maksudnya apa? Positif, apanya yang positif? Artinya dia positif punya antigen resus di permukaan sel darah merahnya. Punya antigen resus. Positif. Boleh nggak ngasilin antibodi resus? Dia. Kalau dia punya antigen resus, boleh nggak ngasilin antibodi resus? Ya nggak boleh. Dia nggak ngasilin antibodi resus. Walaupun orang bergolongan darah resus negatif, ya, di permukaan sel darah merahnya negatif dari antigen. Gitu. Boleh nggak ngasilin antibodi resus? Ya boleh. Dia nggak bakal nyerang dirinya sendiri gitu. Maka orang bergolongan darah resus negatif punya antibodi resus, kebalikan orang yang resus positif punya antigen resus. Gitu. Habis ya, habis ya. Maka anggaplah 1 donor, 1 resepien.